atau memang belum sempat ya. Banyak di antara kita ini karena dulu itu dibuatnya sistem instan. Jadi instan media sosial itu kan ada yang instan, pengennya follower banyak, pakai autobot, terusnya pakai mungkin apalagi itu yang auto like. Nah, sehingga sekarang kalau untuk dimasukkan jadi jualan, bingung mulai dari mana dan bagaimana ngerapihinnya. Nah, nanti kita sama-sama belajar ya bersama Mas Bini. Nah, tadi cerita dari Bu Sunarti, nah, mungkin Bu Sunarti pengen nanya dulu, boleh? Nah, kalau mau nanya dulu, nanti biar bisa ngobrol bareng aja nih, gitu. Sebelum ke materinya, supaya nanti pusingnya tuh nggak di awal-awal, kan kita ngobrol dulu nih, ngobrol dulu. Kita diskusi apa yang pernah dipelajari, lalu apa sih yang menjadi kendala selama ini. Boleh dari Mbak Rahmayanti atau siapa dulu yang ingin berbagi atau yang ingin sharing-sharing dulu? Kalau bertanya boleh enggak? Boleh, boleh, silakan. Kan kalau misalnya leader saya mengajarkan saya untuk menggunakan PIG. Saya memang kurang paham tentang PP itu. Maksudnya itu efektif enggak pakai PP? Itu maksudnya foto profil. Endorse, PP endorse. Paid promote kayaknya, paid promote. PP endorse. Ya, endorse. Masa promosi ya. pakai PP endorse. Itu Ya, efektif tidak? Soalnya saya pernah mencoba itu nggak ada yang masuk. Coba 2 Hasilnya kali gimana, ada Bu? yang masuk. Terus saya nggak berani nyoba lagi. Hasilnya nambah follower atau nambah like nggak Bu kayak gitu-gitu? Itu malah karena saya pasangnya Bitly untuk pembelian, kebetulan itu saya Viagra. Jadi saya pasangnya yang di bio itu Bitly-nya untuk beli Viagra atau open reseller. Ya. Untuk paid promote itu kan masuk ke dalam kategori kita mengandalkan influencer untuk memperluas jangkauan produk kita atau bisnis kita atau akun kita. Sebenarnya ada beberapa step. Kalau dibilang efektif atau tidak, saat ini memang influencer masih sangat perlu digunakan untuk membangun sosial media kita gitu. Cuman yang perlu kita revisi atau kita perlu perhatikan adalah bagaimana cara yang tepat yang seharusnya bisa kita lakukan dengan menggunakan strategi tersebut. Emang nggak terlalu mudah, jadi kita perlu tes A, tes B berapa kali sampai akhirnya kita menemukan template yang sesuai yang bisa kita gunakan untuk menggunakan jasa paid promote. Jadi sebenarnya langkah Ibu menggunakan paid promote atau endorse itu tidak salah, Bu. Itu sangat bisa dilakukan, cuman mungkin yang perlu kita revisi bareng-bareng adalah bagaimana sih caranya gitu. Kalau dibilang efektif, menurut saya efektif. Oke, jadi jawabannya efektif, hanya tinggal ditingkatkan caranya. Jadi evaluasi lagi kontennya, evaluasi lagi copywriting dan call to action-nya. Jadi yang jadi masalah di mananya? Apakah salah endorse gitu kan, salah tempat gitu, bisa jadi gitu Bu Sunarti. Ingin saya menyampaikan untuk memperjelas. Nah, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi nih dari Mbak Tari, stokis dari Hong Kong. Tapi mungkin belum bisa sempat menyampaikan pendapatnya, tapi kita bisa langsung mulai saja Mas B untuk mulai dari mana nih kita belajar tentang membangun media sosial. Saya sharing dulu ya. Oke, silakan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, semua teman-teman, rekan-rekan Bapak dan Ibu semua di sini, selain berbisnis dengan Training.net, apakah menjalankan bisnis yang lain? Mungkin boleh jawab di chat atau coba.
Oke. Sebenarnya ada beberapa poin yang akan kita bahas dari pembahasan malam ini. Strategi ini bisa digunakan untuk pengembangan media sosial bisnis kita, terus personal kita sendiri, atau juga untuk pemerintahan. Jadi secara konsep ini semuanya merupakan template yang bisa digunakan gitu. Cuman mungkin nanti dari sudut pandangnya saja yang perlu dibedakan. Nah, poin yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika ingin membangun media sosial adalah kita harus mengerti dulu nih brand purpose atau brand value yang perusahaan kita miliki atau produk dari perusahaan yang kita miliki gitu. Misal, brand purpose itu apa sih? Nah, dan brand value itu apa? Jadi kalau brand purpose itu semacam hal yang benar-benar kita jadikan acuan atau motivasi kita untuk menjalankan bisnis ini. Tapi dari segi produk-produknya ya. Nah, kalau brand value itu merupakan nilai-nilai dari produk atau perusahaan tersebut. Nah, brand kenapa sih kita harus banget paham dengan brand value atau brand purpose dari perusahaan kita atau dari produk-produk dari perusahaan kita? Karena apa? Karena menjalankan sosial media itu tidak sekedar hanya posting, tapi juga kita harus memberikan dampak sosial yang kita berikan kepada konsumen gitu. Harus kita kan akan membangun citra. Nah, membangun citra itu salah satunya dari brand purpose dan brand value. Nah, sebenarnya brand purpose sama brand value itu agak-agak apa ya, tipis perbedaannya. Nah, tipisnya itu di mana sih sebenarnya? Sebenarnya kan kalau purpose itu benar-benar posisinya kalau Bapak lihat di diagram gambar di sini ya, itu ada purpose itu di bagian paling inti. Jadi kalau bumi itu benar-benar paling intinya lah ya. Jadi kalau kita ngomongin jati diri manusia itu benar-benar ada di intinya manusia itu untuk apa sih. Nah sama aja dengan dari brand atau dari brand kita itu intinya itu apa sih gitu. Ya, mengapa produk ini harus ada. Misal ya, misalkan saya membuat agensi digital marketing. Apa sih purpose saya? Saya ingin membantu mitra-mitra bisnis saya bisa mengembangkan bisnisnya dari segi penjualan hingga mencarikan mereka traffic untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Itu purpose saya tuh, keinginan kuat saya untuk membangun agensi bisnisnya. Oke, nah kalau value itu ini nilai-nilai yang biasanya dibentuk oleh perusahaan itu adalah nilai-nilai sosial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu, atau perusahaan kita atau produk dari perusahaan kita. Nah, contoh klasiknya nih, paling gampang dia bahas, ada brand Dove sama X. Ini sama-sama produk. Oke. Nah, kalau brand Dove ini, brand purpose-nya adalah dia menciptakan dunia di mana kecantikan adalah sumber kepercayaan, bukan kecemasan. Nah, sebenarnya kan dia jualan produknya jualan apa? Jualan sabun kan ya? Tapi yang dia ceritakan itu bukan sabunnya, tapi ininya, nilainya gitu. Terus X juga, dia punya brand purpose itu memberdayakan pria untuk memberdayakan pria untuk menjadi pria paling menarik yang mereka bisa dari diri mereka sendiri. Padahal itu cuma minyak rambut doang. Tapi ini menjadi strategi salah satu membangun citra dia di media sosial ataupun di media-media yang lain. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering lihat iklan di film nih, ada laki-laki dengan karakteristik A, dia make nyemprotin nyemprotin minyak wanginya
itu pasti akan mencitrakan, memberdayakan pria untuk menjadi pria yang paling menarik. Jadi dia udah punya pilarnya sendiri nih sebelum dia membangun media sosial. Nah, kalau brand value-nya ini, kalau brand Dove ini, ada 3, masing-masing ada 3, punya 3 brand value-nya sendiri. Kalau Dove itu punya nilai kepercayaan, ya, ada juga usia tidak ada hubungan dengan kecantikan, yang ketiga perbedaan. Terus kalau X itu dia penekanan pada pentingnya daya tarik seks. Wah, ini makanya kalau X itu rata-rata yang make tuh akan merasa apa ya? Merasa lebih cool lah, dia lebih pede dengan kalau pakai produknya itu. Itu sebenarnya yang dijualnya. Terus ada nilai petualangnya. Nah, ini kan sebenarnya nilai yang mereka buat sendiri gitu. Produknya sih kalau kurang lebih beda-beda tipis lah dengan produk-produk yang lain. Tapi yang membedakan itu dari brand A ke brand B, dari brand-brand yang lainnya adalah dari brand purpose dan brand value ini. Nah, makanya kalau membangun media sosial juga supaya kita punya karakteristik, supaya kita punya dampak, terus untuk orang-orang yang lain, kita harus punya dulu nih brand purpose atau brand tujuan kita itu apa, dan nilai kita itu apa, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, menarik tuh tentang brand ya, Bapak Ibu semuanya. Boleh nanti bertanya tentang yang pengen tanyakan seputar brand, jadi brand value dan brand purpose ya. Betul. Nah, tapi apakah penting nggak untuk dunia selling untuk membangun brand ini, Mas B? Karena kan kebanyakan nih para direct selling yang langsung pengen jualan. Seberapa penting sih fungsi brand itu dalam proses penjualan? Penting banget sih sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin, walaupun target kita adalah penjualan atau selling ya, tapi kalau di media sosial itu kita tidak bisa langsung nyodorin orang langsung membeli, gitu. Jadi ada step-step, ada langkah-langkah kenapa mereka mau membeli, gitu. Terus ada juga pengaruh-pengaruh lain kayak mereka juga ada beberapa orang yang membeli bukan karena produknya, tapi karena nilai yang mereka jual. Oke. Gitu. Jadi kalau kita mau menjual sesuatu, nah orang atau konsumen kita juga harus paham dengan nilai kalau dia membeli produk kita. Nilai produk ini bukan cuma dari manfaat, tapi dari segi-segi kalau dilihat dari sini kan ya, dari contoh klasik brand value-nya ini saja, dari 2 brand ini aja, nggak ada tuh yang bicara misal X ini daya tahan wanginya tuh gini, berapa jam, itu nggak ada. Itu mungkin ada jadi salah satu bagian, tapi poin bagi mereka, poin pentingnya itu adalah di brand value-nya ini. Inilah cerita yang ingin mereka bangun, inilah gairah yang ingin mereka bangun pada diri para konsumen jika membeli produknya dia. Begitu juga misalkan dia beli produknya Treninet, yang perlu dibangun adalah dari nilai-nilai ini. Akhirnya dia juga paham kenapa saya harus beli produk ini gitu. Okay. Jadi ada nilai tambah yang bisa meyakinkan konsumen kenapa harus membeli produk. Analogika gampangnya mungkin gini kali ya, kenapa ada mobil Innova dan ada mobil Lamborghini? Nah, itu padahal sama-sama untuk bisa pergi ke kantor ya pakai Innova udah cukup. Tapi kenapa ada orang beli Lamborghini untuk ya seharga mahal, seharga rumah, tapi tetap aja laku. Nah, ini namanya brand value yang mereka jual. Antara kalau Innova mereka menjual fungsi, tapi kalau Lamborghini menjual brand value-nya. Nah, kita terserah mau pilih yang mana nih, mau jualan yang mana gitu kali ya Mas Bea. Iya benar. Tapi kedua brand tersebut juga mereka masing-masing punya nilainya sendiri yang dijual gitu. Ya, pastinya. Innova murah. Oke, ada pertanyaan nggak dari yang lain? Iya.
Benar, untuk mobil keluarga, betul MPV. Gitu. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Bebas ya. Kalau di luar seputar brand juga boleh, supaya nanti menjadi pembahasan yang memperkaya bahasan lagi nanti kita nih selama coaching. Karena coaching ini kita adakan untuk di Zoom hanya 2 kali, sehingga nanti konsultasi dengan praktisi seperti ini itu hanya 2 kali. Jadi dimaksud kesempatannya ya, hanya dimaksud kesempatannya untuk bertanya apapun, anything. Supaya menjadi bahan acuan kita juga untuk, ya kalau kita tidak bisa jawab, nanti kita bisa bantu jawab di grup WhatsApp gitu kan. Nah, boleh ditanyakan lagi tadi tentang PP endorse efektif atau tidak gitu kan. Di luar seputar brand juga boleh ditanyakan dulu sekarang ya. Nanti supaya bisa nyambung dengan materi berikutnya. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak mungkin lanjut dulu ya. Oke, sepertinya lanjut dulu Mas Ben. Oke. Sekarang kan pertanyaannya adalah gimana kita menemukan brand value ya. Nah, kalau dilihat dari gambar sini, ada namanya value proposition. Terus ada juga customer profilnya kita. Profilnya customer kita itu. Misal kita punya produk nih. Kita punya produk dan service. Nah, kita juga harus tahu yang dibutuhkan oleh konsumen ini, mereka kesulitannya itu di mana sih? Mereka kekurangannya di mana sih? Mereka terhambatnya itu di mana sih? Gitu, misalkan contoh dari 2 brand yang tadi ya, ada X sama Dove. Mereka kan misal X ya, X itu dia produk minyak wangi. Gitu ya, cuma kan fungsinya adalah untuk supaya kita wangi aja, nggak bau gitu ya. Tapi kenapa yang dijualnya itu sampai ke daya tarik seksnya? Kenapa sampai ke poin kayak membuat pria selangkah lebih maju gitu dalam berkencan? Karena itu nilai yang, jadi kebayang ya. Jadi misalkan kenapa sih saya pakai minyak wangi? Oh, saya mau minyak wangi karena mau ketemu sama si gebetan gitu misal. Jadi akhirnya itu jadi nilai yang ingin disentuh oleh brand tersebut untuk digunakan supaya jadi poin penentu kenapa dia harus beli. Nah, untuk menemukannya, kita juga bisa menemukannya dengan cara seperti itu. Kita ngelis dulu nih, kira-kira dari produk kita, kesulitannya itu yang mereka butuhkan itu apa sih? Nah, kita list dulu sampai akhirnya kita menemukan kecocokan yang ingin kita pakai gitu. Nah, itu kan kita ngomongin, kalau itu kita sebagai business owner-nya ya, kita yang punya bisnis, kita yang menentukan brand value-nya kita. Tapi kalau kita sebagai affiliate atau kita menjual produk dari perusahaan tertentu, nah kita tinggal mencari tahu aja atau langsung nanya ke perusahaan tersebut, kira-kira brand value-nya itu di mana sih? Nah, brand value itulah yang akhirnya kita gunakan untuk mempropose di sosial media kita kayak gitu. Jadi caranya sebenarnya paling mudah ya, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Nah, kita buat listnya dulu tuh. Nah, mungkin nanti di akhir sesi atau besok ya, atau nanti saya akan ngasih buku panduan untuk bangun core brand pillarnya. Terus juga nanti saya akan kasih 200 daftar contoh brand value. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin membangun personal brand di sosial medianya atau ingin membangun media sosial untuk bisnisnya, daripada bingung gitu ya, ini brand value saya gimana sih, brand purpose saya gimana sih. Nah, ini saya ada buku panduan, nanti bersifatnya e-book. Nanti juga Bapak Ibu tinggal akses dan baca aja, semuanya di situ udah lengkap. Oke, itu materi yang pertama. Jadi kenapa sih ini penting banget? Karena ini jadi pilar kita untuk ngejalanin media sosial kita nantinya gitu. Itu berkaitan banget nantinya sama misalkan kontennya itu seperti apa, terus citra yang ingin kita bangun itu seperti apa,
karakteristiknya kita itu seperti apa. Ini semua ditentukan dari brand value dan juga brand purpose-nya kita. Jadi bisa nggak sih kita lompat step ini, kita nggak perlu pikirin gitu. Wah, nggak bisa. Ini harus malah ini jadi kayak pilarnya kita. Kenapa kita menggunakan sosial media? Kalau nggak pakai pilar ini, jadi nanti simpang siur gitu, nggak punya karakteristik. Gitu. Oke, ini materi pertama. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, Bapak Ibu silakan untuk memastikan dulu nih bagaimana selain tentang brand value, apakah ada pertanyaan? Silakan untuk ditanyakan. Tentunya terkait ya. Silakan. Bu Irma, silakan. Ketinggalan mau tanya. Enggak. Ya, nggak apa-apa. Yang ketinggalan sih bisa dilihat tayangannya di YouTube ya. Ya. YouTube-nya link privacy kita protect. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya tentang brand? Kalau konteksnya ini kita sudah punya produk, kita sudah punya perusahaan yang membangun brand value dan brand proposition-nya. Nah, sebaiknya di media sosial kita mengikuti brand perusahaan itu atau kita bisa bebas keluar dari brand tersebut? Sebaiknya kalau untuk produk kita pakai perusahaan kita ya, biar supaya senada dengan perusahaan. Nah, tapi kita bisa pakai brand value atau brand purpose ini untuk personal branding kita di sosial media. Nah, gitu. Sepertinya ini nih yang paling penting, karena namanya direct selling itu orangnya siapa sih? Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang sekarang sudah punya media sosial yang banyak testimoni, mungkin sekarang saatnya muncul siapa sih orang di balik layarnya. Nah, dengan menunjukkan brand personalnya nih mungkin yang dibangun ya. Brand personalnya, tinggal brand personalnya dibangun seperti apa buat Bapak Ibu. Jadi karena kalau saya lihat sih yang efektif di dunia digital marketing untuk direct selling ini pada Maulana ya, tidak dapat dipungkiri ya, karena beliau selain brand value-nya dari produk itu dapat, brand personalnya pun juga ditunjukkan. Nah, kita tinggal main di brand personal. Nah, kalau bingung brand personal bagaimana membangunnya, nah nanti ada di buku panduan ya. Buku panduan ini diaksesnya lewat apa? Drive ya? Kita ya, bisa lewat Drive. Drive ya. Nah, okay. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan sekarang juga membangun sosial medianya itu nggak sebagai brand ya, nggak sebagai perusahaan. Mereka juga bersifat personal gitu. Ada sisi-sisi personal yang mereka bangun gitu. Mungkin misal gitu, kalau dari Petren Academy teman-teman akhirnya kenal dengan Pak Sani. Nah, itu juga salah satu cara supaya kita punya interaksi yang dekat dengan para konsumen. Jadi kalau misalnya kita bangun sosial media, kita jualan produk A, kita bangun sosial medianya itu, kita tunjukin nggak sih orang di belakang ini? Kalau menurut saya, itu perlu banget. Perlu banget. Mau bisnis apapun sekarang, karena itu jadi nilai kepercayaan, nambah kepercayaan orang gitu. Jadi kalau, oh ini bener nih, orangnya ada gitu. Nggak cuman akun-akun yang asal nge-share doang gitu. Orang jadi percaya, oh ini ada nih si Bu A ternyata ngejual ini gitu. Jadi mereka kenal secara personal. Seperti itu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar juga semuanya sekarang sudah sifatnya juga personal. Makanya misal ya, banyak kalau Ibu perhatiin, banyak brand itu nggak cuman punya akun sosial medianya itu satu. Nggak cuman misalkan misal ya Gojek Indonesia atau Grab Indonesia, itu nggak cuman Instagram, Facebook dan lain-lain gitu. Dia pasti punya Instagram yang lain, misal Mitra Gojek, terus Mitra GoFood. Itu masing-masing akhirnya dia merinci kan, karena itu untuk apa? Karena untuk lebih personal kepada target
konsumennya atau target marketnya. Oke, ini menjelaskan juga kenapa di WhatsApp lebih powerful ketimbang media sosial ya. Tadi cerita dari Bu Sunarti katanya lebih banyak dapat penjualan itu dari WhatsApp. Mungkin ini alasannya Bu, karena brand personal Bu Sunarti sudah dikenal di WhatsApp, di list kontak Ibu, tapi di Instagram belum dikenal siapa sih gitu kan pemilik akun ini. Nah, berarti nanti evaluasinya adalah bangun brand personal nih. Akhirnya ketemu tuh. Jadi bottleneck-nya ada di brand personal. Bu Sunarti kenapa ketawa Bu? Sebentar saya unmute dulu. Kenapa Bu? Berarti kita harus membangun personal branding. Benar sekali. Harus. Karena itu membuat orang jadi percaya gitu. Ya boleh lah, misalkan akun kita namanya akun produk gitu ya. Tapi orangnya itu harus muncul, orang di belakang layarnya. Harus muncul, bisa lewat misalkan kalau Facebook atau Instagram ada live-nya kan, kita bisa muncul lewat situ. Atau kita bikin video-video gitu. Video siaran langsung itu ya? Iya, jadi karena itu bisa menambah kepercayaan konsumen kita gitu. Oh, ini ada orangnya ya ternyata. Gak cuma akun dagangan itu yang doang. belum pernah saya Lebih lakukan. percaya. Itu yang belum pernah saya. Nah, Siaran langsung, belum pernah. benar juga kata Pak Sandi tadi, kenapa WhatsApp Ibu lebih banyak ada yang lebih lewat WhatsApp? Karena orang udah kenal sama Ibu. Nah, yang perlu jadi PR kan berarti gimana caranya orang-orang di sosial media itu kenal sama kita gitu kan? Iya. Yaitu lewat personal branding. Nah, untuk nentuin personal branding itu yang tadi tuh kita harus punya nilai dulu, brand value-nya itu apa, value nilai dari personal kita itu apa sih yang mau ditunjukkan gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan selanjutnya kita masuk materi berikutnya ya. Oke, lanjut Mas B. Nah, oke. Kalau kita bangun sosial media, kita harus kenal dulu nih sama konsumen kita atau kenal avatar pelangganmu. Jadi kita harus tahu dulu nih, misalkan kita bisnis A, siapa sih pembeli kita nih? Siapa sih yang bakal beli kita atau siapa sih pelanggan kita? Nah, kita harus tahu dulu nih. Jadi nanti ketika kita bangun sosial media, kita nggak asal tuh malah ngejar yang A padahal target kita yang B gitu. Kenapa sih kita harus kenal sama konsumen kita? Karena itu akan menjadi lebih efektif. Jadi kita juga tahu di mana potensi pelanggan ideal kita tuh siapa, terus di mana mereka kalau nongkrong online-nya, terus apa tantangan mereka. Jadi misal nih saya bisnis agensi marketing gitu ya. Siapa sih pelanggan ideal saya? Ya berarti pelanggan ideal saya adalah pebisnis, business owner. Terus yang kedua pemasaran agensi pemasaran, gitu ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang ingin membangun personal brandingnya dia, gitu. Nah, terus kan kita akhirnya nemu tuh di mana sih mereka biasanya nongkrong. Kalau business owner itu di mana sih mereka biasanya suka buka sosial media, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah TikTok, apakah YouTube, di mana. Nah, kalau kita udah tahu siapa konsumen kita bakal bisa tepat menggunakan sosial medianya yang kita akan gunakan. Karena dengan kita tahu konten atau avatar pelanggan kita ya, atau konsumen kita itu siapa, nantinya kita juga akan tahu konten marketing, konten apa sih yang cocok, yang ideal untuk kita share ke calon pelanggan kita atau konsumen kita. Terus platformnya itu sosial media apa sih yang harus kita gunakan, yang harus kita bangun, apakah Instagram, apakah Facebook, apakah TikTok,
Karena masing-masing dari 3 sosial media ini misal ya, mereka punya rentang pengguna yang berbeda-beda. Kayak TikTok, mungkin anak muda yang paling banyak itu dari sekitar umur berapa sampai umur berapa. Facebook itu dari umur berapa sampai umur berapa. Terus pekerjaannya rata-rata yang main Facebook itu kerjanya kerja apa sih? Terus pendapatannya berapa sih yang suka main Facebook itu? Nah, Facebook itu sebenarnya juga udah ngasih data itu gitu. Jadi dengan kita tahu konsumen kita siapa, kita tinggal pilih dah yang sesuai dan cocok. Nah, terus apa lagi? Kalau kita tahu konsumen kita itu siapa, kita juga bisa menentukan gimana sih cara copywriting atau gaya menulis kita yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Kalau misalnya anak muda, ya oke lah kalau kita ngobrolnya lo gue atau kamu atau bro atau sapa-sapaan yang lain yang lebih akrab sama anak-anak muda. Kalau yang emang business owner gitu ya, lebih kita harus menghormati, ya berarti kan kita nggak bakal menggunakan cara yang kita lakukan kepada anak muda gitu. Kita menggunakan kalimat misalkan Anda, bahasa-bahasanya yang lebih kepada baku dan tertata. Terus kita juga bisa menentukan email marketing. Nah, ini juga berkaitan dengan gaya bahasa dan gaya penyajiannya. Kalau kita udah tahu siapa konsumen kita. Nah, ini contohnya yang tadi saya kasih tahu ya. Oke, nah ini ada lembar kerja. Gimana caranya kita bisa tahu siapa pelanggan ideal kita. Gitu. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang perlu kita isi nih. Misalkan saya punya bisnis sosial manajemen gitu ya, atau pemasaran sosial media. Misal, konsumen pertama saya adalah Joko. Dia adalah seorang CEO brand minuman A. Dia ini punya mitra banyak banget karena brandnya itu sudah di-franchise-kan dan ada sekitar 15 outlet di 10 kota gitu misalkan ya. Nah, dia ini ingin membangun sosial medianya gitu. Ini target kita nih. Akhirnya kita cari tahu nih dulu nih ya. Misalkan Joko, dia CEO brand minuman A. Tujuan dia untuk menggunakan produk kita itu apa sih? Nah, kita isi dulu nih misalkan kita tulis, oh dia ingin meningkatkan penjualan bisnisnya. Dia ingin meningkatkan skala bisnisnya. Nilainya itu apa? Misalkan dia ingin memberikan nilai bagi konsumennya dia. Terus ingin mendukung mitra bisnisnya. Gitu. Nah, sampai pada tahap nama, usia, jenis kelamin, usianya berapa, lokasi tinggalnya di mana, sampai buku, majalah, blog, terus tingkat pendidikannya, pendapatannya itu berapa, itu kita harus tentukan dulu tuh. Kita harus isi dulu. Jadi kita tahu target market kita itu siapa sih. Gitu. Soalnya ibu yang pernah main, yang pernah main Facebook Ads atau Instagram Ads, pasti kan ada tuh rentan-rentan umurnya yang mau kita tuju itu berapa, gitu kan ya. Mau lokasinya itu tinggalnya di mana sih yang kita targetkan. Sampai ke Facebook itu memikirkan sampai sana, karena memang ini adalah template yang harus dilakukan dalam dunia marketing. Sebenarnya ini digunakan bukan cuma untuk bangun sosial media ya, bahkan seorang marketing pun harus membuat ini. Jadi kita harus tahu dulu nih pelanggan ideal kita siapa sih. Kita harus ngelis dulu nih. Misal, kan tadi saya ada 3 ya. Misal bisnis saya itu ada 3 pelanggan ideal saya. Ada konten kreator, ada pemilik bisnis, atau agensi pemasaran. Nah, ini kan misal saya baru satu nih. Saya baru satu buat. Dia ini business owner. Berarti kan ada 2 lagi yang perlu saya temukan dan saya harus membuat lembar kerja avatar pelanggan ini. Gitu. Jadi, kalau kita udah tahu nih semuanya nih, misal ya, kalau CEO ini
dengan kategori seperti ini dia biasanya nongkrong di mana sih? Saya yakin banget kalau mereka akan nongkrong di Facebook dan Instagram. Karena kalau misalnya TikTok itu nggak mungkin sekarang ada, tapi paling nggak banyak gitu. Terus yang paling ideal menurut saya ada di mana? Ada di LinkedIn. Karena itu adalah platform khusus para profesional, semuanya ada di situ. Dari mulai dari CEO sampai yang lain-lain itu semuanya di situ. Jadi target sosial media saya kalau untuk mencari si Joko ini ada di mana, maka saya akan menggunakan LinkedIn. Gitu. Tapi kalau misalnya saya mencari konten kreator itu udah di mana sih? Kalau saya menjualnya misalkan sosial media manajemen, ya pasti mereka ada di sosial media, ya kan? Berarti saya juga akan menggunakan mencari mereka konsumen kita itu di sosial media seperti Instagram, tuh TikTok misal, itu semuanya akan saya tuju gitu. Perlu nggak sih saya riset dulu gitu kan? Nggak perlu. Kita bisa ngebayangin sendiri dulu untuk awal. Kita bisa disimulasikan atau kita bisa menerka dulu nih. Nah, ketika nanti sambil berjalan, akhirnya akan banyak evaluasi yang akan terjadi gitu. Misalkan yang usia muda, saya coba di 3 platform. Ternyata platform yang paling optimal ketika saya menjual jasa saya kepada konten kreator itu dapatnya di Instagram. Maka yang akan saya jadikan prioritas di antara platform yang lain adalah Instagram gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Wah, harusnya makin banyak yang bertanya nih, karena udah mulai bikin avatar. Tahu nggak avatar itu apa? Nanya dulu nih ke peserta yang hadir. Jujur, avatar nggak ngerti. Nah ini, nah khawatir nggak paham, tahu nggak avatar? Nah, avatar Makanya itu googling aja atau mau dijelasin, Wei? Taunya Avatar itu cerita apa ya? Cerita komik anak-anak itu. Simpel gini. Avatar pelanggan itu kayak profil pelanggan kita. Gitu. Ya, profil yang lebih detail ya. Iya. Oh, seperti kita mencari apa misalnya nama dari Instagram gitu misalnya apa namanya itu nama apa namanya username kan? Oh, bukan. Jadi beda lagi itu mah kalau itu. Ini avatar itu kayak kan ini bicara pelanggan ya, Bu Irma. Jadi kita bicara siapa sih orang yang akan membeli produk kita. Nah, kita terjemahkan, dijelaskan itu dalam kita bikin profil avatarnya. Bikin profil secara detail, siapa sih pelanggan kita. Nah, gitu. Supaya nanti memang dapetin nama profil yang tepat. Nah, bisa ke situ Bu nanti Bu Irma. Bukan begitu Mas B ya? Bener banget. Kayak udah ada yang mau bertanya lagi atau sudah paham semua? Kayaknya belum paham dia. Nah, yang mana nih Bu yang belum pahamnya? Supaya kita nggak kelewat. Jadi coba siapa tadi Ibu? Yang avatar nih kita maksudnya ada target pembeli kita kan? Iya, benar. Nah, kita cari misalnya dia punya perusahaan, mereka ini kita cari apa usaha-usahanya, apa yang dikembangkannya gitu maksudnya. Iya, benar. Jadi gini, Ibu Irma selama ini menjual produk apa?
Belum. Nah, Baru di oke. Training.net. Produk Trendnet yang mana? Fiakra. Sudah beli? Udah. Yang beli itu adalah berarti salah satu profil yang bisa digunakan target kita selanjutnya. Misal yang beli itu umur berapa, Bu? 50. Umur 50. Pekerjaannya apa? Oh gitu. Berarti Kenapa kita dia harus mau tahu. beli? Nah, iya. Oh. Jadi setelah kita paham, oh dia mau beli nih. Kenapa dia Oh. mau beli ya? Mm-mm. Akhirnya kan kita mendata tuh. Siapa, misal kita ada 10 orang yang membeli ya. Iya. Rata-rata semuanya yang beli itu umur 40 sampai 50 Mm-mm. gitu. Terus dia ini rata-rata semuanya pekerja dan pensiunan. Pensiunan Iya. tapi dia punya uang pensiunan setiap bulannya itu ada. Misal kayak gitu ya. Iya. Kenapa dia mau beli? Karena misalkan dia suka naik motor Mm-mm. itu setiap hari. Kenapa dia beli? Karena dia butuh itu. Mm-mm. Gitu. Sampai akhirnya dipikirin juga tuh. Kenapa pasti dia sebelum beli mikir-mikir dulu nggak? Iya. Nah, itu kita cari tahu dulu tuh. Kita list dulu. Dia mikir-mikir karena apa sih? Keberatannya di mana sih? Itu kita cari tahu dulu. Mm-mm. Akhirnya kita tahu gimana cara penanggulangannya. Gitu. Kita tahu cara nanganinnya itu kayak gimana. Jadi berarti ini pembeli yang terus-menerus maksudnya ya? Iya, jadi setelah kita dari 10 orang itu yang Mm-mm. sudah beli misal ya, itu bisa saya jadikan target berikutnya yang saya incar itu ya 10 orang yang kayak yang beli saya tadi, Oh ya. yang umur 40 itu tadi. Kalau Yang misalkan jadi ini anak orang SMA itu nggak pernah mau beli nih, dijadiin pelanggan maksudnya ya? ya benar. Kira-kira pelanggan saya bakal kayak yang 10 orang ini nih. Jadi kalau saya menjual, saya akan nargetinnya ke profil yang sama kayak 10 orang yang sudah beli produk saya. Iya. Misal ibu sudah jualan produk itu ke anak SMA tapi nggak pernah beli, gitu misal ya. Mm-mm. Berarti ya mungkin produk ibu itu nggak cocok untuk anak SMA. Lebih Oh, cocok sama yang umur 40 sampai 50 tahun tadi. oh bagus. Paham. Gitu. Jadi kita fokus ke sama yang orang-orang yang tadi itu aja tuh. Iya. Sampai akhirnya misalkan kita nemu orang lagi nih. Iya. Nah, Jadi itu kita jadi tahu si pembeli tahu. itu Iya, bermanfaat nggak barang buat dia. Kalau bermanfaat kita terus berusaha untuk mereka ini fokus gitu ya. iya benar. Jadi nextnya itu pokoknya kalau kita tawarin kurang lebih ke orang yang karakternya atau profilnya itu sama yang sudah kita yang pernah beli yang tadi itu. Ya, paham sekarang. Gitu simpelnya. Oke, yang lain bagaimana? Sudah paham semua ya? Kurang lebih sama ya tadi tentang avatar itu apa gitu kan? Terus bagaimana membuat avatar? Nah, nanti kita sama-sama bikin lah ya, sama-sama bikin. Nanti bisa disaling share ya, saling share yang hasil pembuatan masing-masing. Karena pasti bisa menebak lah siapa yang akan beli Fiakra itu, siapa yang akan beli InnoLife gitu, siapa yang akan beli produk kita. Nah, itu yang paham adalah penjualnya itu sendiri gitu kan. Ya, Nah, kecuali kalau memang ingin pakai jasa agensi, nah nanti kita akan mewawancara ibu, gitu kan, mewawancara ibu, kita wawancara, tapi kita juga sudah punya data komparasi untuk dibandingkan benar atau tidak dengan tebakan kita. Nah, itulah nanti itu cara kerja untuk kita membangun media sosial, gitu kan, begitu. Nah, jadi kita mulai tuh, udah mulai paham ya, brand value tadi di depan, nah sekarang avatar, siapa yang akan membeli produk kita. Nah, silakan Mas D untuk lanjut seperti udah pada paham ya. oke. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, ini seru nih. Kita masuk ke poin gamifikasi. Gitu. Jadi gamifikasi ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah main game,
ini sebenarnya ilmu yang diterapkan dari game ke sosial media kita. Nah, gamifikasi itu kayak semacam kita menggunakan strategi permainan game dipadukan kepada konten-konten di Instagram atau di sosial media. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah melihat ada yang bagi-bagi hadiah, ada yang misalkan duluan komen, atau ada yang misalkan lagi main kuis. Nah, itu namanya gamifikasi, Bu, Pak. Kenapa itu perlu? Karena itu untuk meningkatkan interaksi kita sama followers kita. Supaya juga jadi kayak semacam apa ya, sebenarnya ini bisa digunakan untuk membuat interaksi kita lebih banyak dengan pelanggan kita atau followers kita, tapi juga bisa untuk menarik followers baru. Nah, ini asik nih kalau udah ngomongin nambah followers. Gimana sih contohnya ya? Oke. Sebenarnya gamifikasi ini juga nggak cuma diterapkan di sosial media. Dia bisa juga diterapkan di situs web, bahkan aplikasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini ada yang jadi bintang akademinya, ada ya semuanya ya? Nah, bintang akademinya itu salah satunya adalah menggunakan gamifikasi. Dia papan leader, ya kan? Ada yang papan leadernya itu misalkan dari poin, kan ada tuh ya. Kalau PAC itu kan itu namanya gamifikasi untuk meningkatkan interaksi kita dari PA kepada pembelajar. Jadi nggak cuma monoton, cuma belajar doang tuh. Jadi ada seru-seruan kita main target-targetan PAC dan segala macamnya. Nah, itu juga bisa diterapkan di sosial media. Oke, nah ini fungsinya itu ya untuk menciptakan pengalaman menyenangkan tadi ya, karena ini kan sifatnya game, jadi lebih seneng tuh kalau ada misal main-main kuis, apalagi berhadiah ya kan. Terus ini juga memotivasi pelanggan untuk berpartisipasi untuk memenangkan sesuatu yang tadi juga sama ya. Nah, ini juga ada juga meningkatkan hubungan emosional kita kepada konsumen agar mereka lebih loyal gitu. Rata-rata kalau main di sosial media itu semuanya bagi-bagi hadiah gamifikasinya. Hampir semuanya itu bagi-bagi hadiah, tapi caranya ada yang beda-beda nih. Nih, misalnya yang satu ya, ada 3 contoh. Di sini ada brand Shopee. Dia kontennya bikin binatang kesukaan menentukan hadiahmu. Wah, asik banget kan? Kita tinggal milih doang nih, A, C, B, atau D gitu kan. Kita tinggal jawab. Di sini apa ditulisnya nih? Yuk pilih binatang favorit kamu karena itu menentukan hadiah yang bisa kamu dapatkan. Langsung aja tulis hadiah di kolom komentar. Maka semua orang tinggal gampang banget tuh, tinggal saya ikutan nih, seru banget, ada hadiahnya. Jawabnya juga gampang banget lagi. Tanyanya juga gampang banget lagi. Tinggal jawab A atau B atau C atau D. Ya, ini semacam sebenarnya untuk ningkatin loyalitas aja sih. Gitu. Jadi kalau kita udah ngebangun sosial media kita nih, followersnya udah ada 1.000, supaya nggak mereka unfollow, ya supaya mereka nggak bosen, kita kasih misalkan konten-kontennya supaya beragam gitu ya, nggak cuma jualan doang atau konten-konten yang lain, ya kali-kali kita bisa bagi-bagi hadiah, atau juga bisa yang kita lakukan seperti Garuda Nusantara 19 ini nih, dia berbagi modul, dia berbagi rahasia misal gitu ya, dia berbagi file yang mereka butuhkan gitu, itu juga bisa. Pokoknya syaratnya itu apa nih, tinggal tulis di kolom komentar, semuanya pasti berujung kepada tulis kolom komentar,
harus disuruh nge-like atau disuruh nge-repost gitu ya. Sama juga digunakan sama Petren Academy. Sama tuh. Ujung-ujungnya pasti disuruh untuk ikut komentar gitu ya. Kalau Shopee itu sampai 8.000, kalau Garuda Nusantara 200, ini 820 komentar. Karena ini apa ya, dengan semakin banyaknya interaksi kepada akun kita, maka akun kita itu nanti di sosial media mereka, di beranda akan lebih diutamakan sama Instagram. Jadi kalau misalkan saya buka Instagram nih, saya sering interaksi sama akun Petren Academy. Jadi biasanya kalau saya buka Instagram, terus nanti di halaman pertamanya, di berandanya tuh yang paling awal, itu biasanya postingan kita. Karena kita lebih interaksi, lebih sering interaksi sama akun ini. Jadi kalau followers ibu nih, pengen akun ibu selalu di beranda paling atas, ya itu dia, harus banyak interaksi. Nah, salah satunya supaya banyak interaksi ini menerapkan strategi poin gamifikasi ini. Gitu. Istilahnya gamifikasi. Gitu. Nah, ada 4 tipe. Jadi kan followers kita itu ada banyak ya. Jadi kalau menurut beliau, salah satu profesor di bidang game, Richard Bartle, bener gak sih namanya nyebutnya gitu? Itu kebagi 4. Ada sosialis, ada pencapai, ada penjajah, ada pemenang. Kalau sosialis ini orang yang suka sama konten-konten kita nih. Misal kita suka bikin konten tentang perencanaan keuangan. Gitu. Dia ketika buka akun Instagram kita, yang dia cari adalah ya tadi konten itu, karena dia seneng banget sama bersosialisasi. Gitu. Terus ada juga orang yang suka sama pencapaian. Nah, kayak Bintang Akademia gitu ya. Bintang Akademia itu salah satu gamifikasi dari pencapaian. Ada board-nya tuh ya, ada PAC-nya. Itu pencapaian tuh. Jadi supaya nggak monoton, walaupun sebenarnya ini cuman apa ya, jadi sebagai penyemangat gitu. Ada juga yang penjelajah, ada juga yang pemenang. Pemenang ini sama nih, yang tadi itu kayak bagi-bagi hadiah. Oke, ini tadi sosialis kita udah kita bahas ya. Minatnya itu lebih kepada sosialisasi. Dia biasanya suka banget sama konten-konten doang tuh. Dia nggak peduli tuh sama yang hadiah-hadiah, biasa aja. Yang dia suka sama kontennya, kalau dia kontennya itu bermanfaat, itu pasti dia senang banget bersosialisasi. Nah, yang kedua itu pencapaian. Pencapaian tadi ya, yang udah kita bahas juga. Biasanya kita tuh, dia berfokus pada status, tujuan, dan penuntasan. Pencapaian itu sama kayak tadi tuh Bintang Akademia. Kalau di sosial media biasanya ada kuis. Nah, dia paling suka tuh biasanya tuh. Karena dia punya tujuan, dan kalau dia bisa menuntaskan dari kuis itu, gitu ya, itu dia senang banget. Ada juga yang penjelajah. Nah, ini sama seperti yang sosialis nih. Dia lebih suka kepada konten. Kalau kontennya bagus, ya udah konten aja, pokoknya nyari konten aja. Nggak peduli tuh sama yang akun ini banyak hadiah nih, ya udah. Nggak peduli juga dia. Yang penting kontennya bagus, itu udah cukup buat dia. Terus ada juga yang pemenang. Nah, ini kompetisi-kompetisi nih. Banyak banget kan, misalkan disuruh beli produk A, foto di sosial media, tag akun A, terus pakai hashtagnya ini, nanti dapatkan hadiah. Nah, ini. Jadi ada 4 karakter. Yang pertama ada sosialis, itu 80% populasinya dari 100%. Jadi ini sangat paling besar. Terus kedua itu ada yang pencapai, karakteristiknya itu. Yang ketiga itu ada penjelajah, ya. Yang ketiga itu ada pemenang. Ini paling kecil banget. Jadi yang paling powerful itu sebenarnya ya kita buat konten yang bagus sebagus-bagusnya, dan juga sebermanfaat, benar-benar bermanfaat buat followers kita. Itu paling powerful.
Nah, gimana sih cara menggunakan gamifikasinya? Nih, ada beberapa ya. Saya udah list yang biasanya kita gunain. Pertama itu ada pertunjukan video game langsung di Facebook. Biasanya live itu maksudnya. Nanti bagi-bagi hadiah sambil live gitu ya. Terus ada jejak pendapat Twitter atau di Instagram. Ini yang kayak apa ya? Yang kayak kuis-kuis tadi gitu sih, yang tulis di kolom komentar gitu ya. Terus ada juga memberi penghargaan kepada mereka, kepada followers yang sering menyukai, mengomentari, dan berkontribusi konten. Biasanya, ini banyak sih ya, biasanya kita bisa langsung manggil mereka, atau kita sapa dia, atau banyak cara ya, masing-masing orang punya caranya sendiri untuk mengapresiasi followersnya. Nah, selanjutnya ada yang buat kompetisi dengan melibatkan konten yang dibuat pengguna. Nah, terus ada lagi membuat pertanyaan trivia. Pertanyaan trivia itu kayak pertanyaan-pertanyaan standar aja. Nanti biasanya tetap ini karakteristiknya yang sosialis nih. Mereka suka banget kalau dikasih pendapat gitu. Dia harus atau menentukan mana yang benar nih, atau dikasih soal gitu-gitu ya. Atau menciptakan perburuan harta di media sosial. Nah, ini biasanya bagi-bagi hadiah nih. Jadi ini gamifikasi yang supaya kita bisa meningkatkan interaksi kita, dan juga cara supaya followers kita itu loyal sama kita. Apalagi orang-orang followers kita yang udah jadi pembeli produk nih. Wah, itu harus banget diprioritaskan untuk kita berikan gamifikasi. Karena supaya mereka juga betah sama kita. Kayak gitu. Oke, sebelum saya share satu materi lagi, habis itu kita langsung tanya jawab sepuas-puasnya ya. Nah, ada lagi, kalau kita di sosial media, ada namanya call to action, panggilan untuk bertindak. Ini contoh misalkan ya, misal kita buat kayak ada konten A, terus kita mau jualan produk A. Nah, ini jangan bilang, nulisnya harus ada panggilan mereka untuk melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kita memberitahu apa yang mereka harus lakukan. Kita yang memberikan instruksi kepada followers kita lewat tulisan supaya mereka melakukan sesuatu yang pengen kita inginkan gitu ya. Nah, kalau di sosial media, nih contohnya nih, kalau dari TikTok Ads. TikTok Ads memberikan audiens yang tepat untuk bisnis Anda, menargetkan hasil yang lebih optimal, mudah digunakan, penargetan tepat, dukungan cepat. Oke. Perluas jangkauan bisnis Anda hingga mendunia. Langsung ada nih. Tulisannya sign up. Langsung aja di sini disuruh daftar. Simple. Terus kalau di sosial media, contohnya lagi, nah, nih. Misal, ini kalau pakai Instagram Ads ya, kita udah nulis nih, dapatkan ujian coba perangkat lunak akuntansi Xero 30 hari gratis. DM kami untuk promo tersedia. Selengkapnya, disuruh klik di sini nih. Nah, itu simple banget. Terus ada lagi, M3 Oredo, dia langsung kalau mau dapat apa nih? Kalau mau ikut live di Twitter, itu langsung disuruh klik, nggak bertele-tele gitu, pendek, langsung ke poin apa yang harus followers kita lakuin. Misalkan dia harus ngeklik selengkapnya, arahin ke sini. Kalau disuruh ngeklik ke link ini, yang langsung disuruh jelas gitu, jangan bertele-tele, singkat aja, yang ringkas, yang penting mereka mengerti. Terus dikasih juga ada poin motivasinya gitu.
Oke, ada poin motivasinya. Mana lagi? Nah, ini poin motivasi itu contohnya kalau dari produk dari hostinger nih, dia jualan web hosting. Domain gratis. Nah, gratis ini jadi kata kunci banget ya. Motivasi kenapa mereka harus beli. Ya. Itu namanya CTA, strategi CTA. Oke, ini ada lagi Gojek segala macam. Jadi CTA itu adalah ajakan untuk bertindak. Ini itu harus jelas, ringkas, gitu ya, ditulis dengan baik. Jadi supaya fokus followers kita itu tahu apa yang harus dilakukan. Gitu nih contohnya nih ya. CTA-nya itu misalkan kalimatnya itu bisa pesan, beli atau dapatkan. Nah, kata-kata misalnya nih yang buat tadi saya bilang harus ada motivasi. Misalkan, dapatkan diskon 75% sekarang. Atau bergabunglah untuk mendapatkan uang Anda kembali secara instan. Jadi harus dikasih motivasi dulu nih, kenapa dia harus membeli produk kita. Itu yang namanya CTA, ajakan untuk bertindak. Nah, masing-masing sosial media ada cara yang masing-masing. Jadi tinggal disesuaikan aja. Jadi kalau Twitter kan dia nggak ada tuh kayak misalkan selengkapnya tinggal diklik kayak di Instagram. Dia biasanya bikin bit.ly dulu. Atau kalau Instagram nggak make format yang Instagram Ads, biasanya kan klik link di bio kita dipasangin linknya. Jadi interaksinya itu jelas, itu yang disebut dengan CTA. Nah, ini poin terakhir itu kalau kita membangun media sosial, kita harus membangun strategi influencer. Tadi kan Ibu nanya ya, penting nggak sih, efektif nggak sih? Jawaban saya tadi adalah efektif. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, strategi pemasaran dari mulut ke mulut itu selalu digunakan. Nah, sebenarnya influencer itu, endorse itu adalah perpanjangan atau sama saja dengan strategi mulut ke mulut gitu. Cara bangunnya gimana sih? Nah, tadi kan akhirnya Ibu bilang kan ya, saya pakai influencer nggak ada yang beli. Nah, tergantung nih targetnya, karena nggak harus langsung pembelian. Ada juga target-target yang lain. Ini sebenarnya tergantung dari kalau kita memasang targetnya ya. Ada dua biasanya. Ada yang biasanya strateginya itu pertama dia membangun kesadaran tentang siapa dia. Itu lewat dari penambahan followers, berapa like-nya, berapa yang komentar. Misalkan followers endorsan kita itu, si influencer kita itu, mereka harus nyantumin hashtag, berapa nih yang akhirnya gunain hashtagnya itu. Atau di Facebook, berapa banyak orang yang akhirnya membagikan postingan yang diposting oleh influencer. Nah, itu jadi indikator-indikator keberhasilan dari target yang dilakukan influencer. Nah, kalau tadi penjualan, nah untuk mengukurnya berhasil atau tidak, itu biasanya harus menggunakan kode. Tapi kalau misalkan emang belinya langsung aja nih sama akun ini, ya biasanya dia langsung bisa merasakan kalau pakai satu influencer doang. Gitu. Jadi jelas kalau pakai satu influencer, oh bener nih dia pakai influencer ini, akhirnya banyak yang beli gitu ya. Oh berarti berhasil. Kalau misalkan saya pakai 10 influencer, kita nggak tahu nih, emang banyak yang beli, tapi sebenarnya yang benar-benar menghasilkan pembelian itu dari influencer yang nomor 1, apa yang nomor 3 atau nomor 5, kita nggak tahu. Nah caranya supaya kita tahu mana yang benar, yang membuat target yang bagus, terus hasilnya bagus itu ya pakai kode diskon. Gitu. Nah, jenis-jenis kampanye. Nah, ini strateginya nih. Yang biasa digunainnya itu pertama ada kode diskon. Nah, harus ada diskon. Biasanya kalau pakai influencer itu pasti ada diskon. Kalau targetnya ke penjualan. Terus kalau targetnya itu menambah followers ya,
itu biasanya ada kompetisi atau hadiah. Yang akhirnya ditargetinnya misalkan akhirnya kalau kita pakai influencer A bayar sekian, target saya pengen followers kayak nambah sekian. Strateginya misalnya tadi tuh bagi-bagi hadiah. Kalau follow saya dapat hadiah ini, kayak gitu biasanya. Cuman kan pertanyaannya efektif atau enggak ya? Cara kayak begitu, bagus atau enggak untuk perkembangan akun kita. Nah itu nanti bisa kita bahas habis ini. Nah ini contoh-contohnya nih dari banyak influencer yang mempromosikan brand-brand besar lainnya. Contoh, kita bedah coba ya. Kemarin, si Arif Muhammad, dia nge-share nih. Kemarin nyoba pemeriksaan mandiri COVID-19 di aplikasi YesDoc. Mention ke Instagram teman-teman kalian deh, supaya berbagi info kesehatan ini juga. Karena penting banget untuk kita selalu waspada. Jadi targetnya adalah mention. Ya. Jadi bisa diukur nih. Berapa banyak akhirnya menggunakan aplikasi ini. Biasanya kalau di ujungnya nanti dia ada cara-caranya lagi. Kita coba cari yang oke, ini lebih detail nih. Di sini si Raditya Dika lagi promosiin Better. Terus si Better ini nyuruh upload video gokil di TikTok dengan cantumin hashtag. Nah, seberapa berhasil Raditya Dika menyuruh menginfluence followersnya dia supaya ikutan challenge ini, tantangan ini, itu dinilai dari berapa banyak orang yang upload video dan berapa banyak orang yang pakai hashtag. Jadi kita bisa ngukur nih berhasil atau enggak sih Raditya Dika, sesuai enggak sih sama harapan kita. Misalkan target kita ada 10.000 orang yang ikutan, dari jutaan followersnya Raditya Dika, berhasil enggak sih 10.000 gitu. Nah itu enak tuh ngukurnya. Banyak lagi contoh-contohnya. Nah, masing-masing punya caranya sendiri. Ini Pattern Asset Management, atau PAM. Dulu kita juga mengendorse, tapi nggak cuma lewat sosial media. Kita juga bahkan bikin acara offline. Kita pengen tahu seberapa banyak sih kalau kita undang Gurda Mansur yang bakal datang. Itu bener-bener banyak banget. Event kita itu setiap minggu ada. Hampir 1 bulan itu penuh banget, selalu full. Bahkan kita selalu nambah kuota sampai kita kelabakan. Terus ada juga kita bikin konten video. Ada juga postingan foto doang. Nah, sebelum kita pakai strategi influencer ini, kita harus tahu dulu nih konten yang cocok itu apakah video, apakah foto, atau di feed atau di story misal gitu ya, di story Instagramnya gitu. Nah, untuk menemukan konten tersebut itu kita harus riset dulu tuh, cari tahu dulu. Biasanya sih kalau kita sendiri bakal agak lama ya menemukannya ya. Jadi sebenarnya ada tools untuk menemukan dan menjangkau influencer itu lebih mudah. Ini ada banyak platform, ada 8. Biasanya saya menggunakan satu doang, namanya Getcraft. Nanti di akhir saya akan tunjukkan gimana cara penggunaan mencari influencernya yang tepat. Oke. Kalau kita udah sampai poin sini, maka poin terakhir adalah kita harus buat rencana campaign kita dulu nih. Kita bikin rencana dulu nih, kampanye kita itu selama 1 bulan itu apa sih? Tapi langkah yang pertama yang harus kita pilih adalah platform sosial medianya apa. Itu berdasarkan tadi, berdasarkan dari riset profil konsumen kita itu adanya di mana sih? Apakah di Facebook, ataukah Instagram, ataukah sosial media yang lainnya. Nah, yang kedua adalah bikin sampel postingan untuk setiap platform. Misalkan kalau Facebook nanti postingan saya bakal begini, itu dibikin dulu contohnya beberapa, habis itu kita udah dibikin, kita share dulu misalkan ke teman atau ke tim kita, gimana menurut kamu konten ini, bagus atau enggak, atau kita nge-share ke calon-calon customer kita. Ini untuk ngetes apakah postingan kita itu mereka sukai atau tidak. Terus
yang terakhir adalah kita buat pedoman media sosial. Pedoman apa sih? Ada dua nih, ada kepribadian sama visual. Kepribadian itu maksudnya gini, kan tadi kita udah tahu ya, kita udah nentuin profil customer kita itu umur berapa gitu ya, dan kita udah tahu lah ya profilnya itu seperti apa. Akhirnya kita nentuin tuh, nanti kita bakal nyapa mereka dengan aku, kamu, anda, atau kata-kata yang lain. Kalau yang lebih muda mungkin bisa menggunakan kata kamu, lo, gue, atau bahasa-bahasa yang lain. Kalau yang lebih tua kita lebih formal nih bilangnya dengan anda gitu ya. Terus bahkan sampai kepada tahap kita bisa berkomentar terhadap isu A seberapa jauh. Gitu, misalkan saya brand belajar online gitu. Terus ada isu tentang yang berkaitan dengan belajar online yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Nah, kita boleh nggak sih misal itu sedang jadi heboh di sosial media, jadi perbincangan banyak orang. Nah, kita boleh nggak sih sejauh mana kita ikut mengkomentari hal tersebut? Apakah boleh atau tidak, itu semuanya ditentukan oleh kita. Resiko-resikonya semuanya itu diperhitungkan oleh kita sendiri. Kalau yang enggak ya udah nggak usah. Kalau yang kita boleh kok, kita punya independen, kita punya keyakinan ini harus terwujud. Kalau misalnya itu misalkan itu tidak sesuai, kita boleh mengkomentari atau tidak, itu terserah dari profilnya sendiri ya. Terus kalau visual ini lebih ke tampilan ya. Misalkan videonya nanti itu bentuknya kayak A atau kayak B gitu ya. Terus posternya itu nanti bakal warnanya merah-merah semua gitu. Nanti di bawahnya itu ada selalu tulisan nama akun Instagram saya, atau selalu ada tulisan nomor telepon saya. Itu terserah tuh. Pokoknya itu dipikirin di sebelum kita memulai rencana kampanye kita. Nah, biasanya saya bikin kalender media sosial nih. Dari setiap hari saya selalu bikin scheduling nih. Misalkan konten di tanggal 27 itu apa, tanggal 3, semuanya setiap hari udah punya jadwal-jadwalnya tersendiri. Jadi biasanya saya buat selama 1 bulan, poin-poinnya aja. Ada beberapa rubrik gitu. Misalkan kan dari hari Senin sampai hari Minggu nggak mungkin kita nge-share satu tema. Biasanya itu kita punya 3 tema. Misalkan di hari Senin, Selasa tema A, B, C. Nanti diulang lagi nih hari Jumat tema A, hari Sabtu tema B gitu. Nah, itu di scheduling tuh, kita bikin template-nya. Kita tulis nanti. Nah, kita lihat dalamnya dulu ya. Kayak apa sih konten kalendernya? Oke. Sebentar, nah ini dia nih. Nah, konten kalender ini saya menggunakan aplikasi Trello. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya gampang nih gunainnya. Jadi misal ya, saya buka ini, set tanggal 3, oh nggak ada. Nah nih, tanggal 11 Juni. Saya udah ada catatan nih, kontennya apa, visualnya itu dari mana. Nah, semuanya briefnya ada di sini. Gambar-gambarnya juga ada di sini. Nanti ini diposting jam berapa aja itu saya udah nentuin. Misal ya, kan saya di sini nggak mencantumkan. Misalkan mau ditambahin, saya posting jam misalkan jam 7 malam. Bisa tulis di sini. Gitu. Sebenarnya ini banyak caranya di sebelah sini ya. Cuman saya ngambil paling simpel aja. Caranya begini. Jadi tinggal ditulis aja. Nah, nanti kalau ada yang mau belajar lebih lanjut tentang ini, bisa nanya-nanya ke saya. Namanya Trello. Atau juga bisa sebenarnya kalau masih bingung gitu ya,
bikin di buku catatan aja juga nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah bikin jadwal postingan. Senin saya mau posting A, Selasa mau posting B, itu semuanya dicatat. Oke, selanjutnya itu tadi ya, cara menemukan influencer. Nah, saya biasanya pakai Getcraft. Oke, saya tunjukkan caranya ya. Getcraft ini banyak sebenarnya produknya, servisnya. Tapi salah satunya adalah dia mempertemukan kita dengan para influencer. Gitu. Misal saya punya bisnis produk kecantikan. Oke, saya punya produk kecantikan. Kita buka dulu ya, ini namanya getcraft.com. Ini bukan promosi ya, saya benar-benar karena sering memakai ini. Akhirnya, nah ini ada nih kategori, kita klik misalkan selebriti atau influencer. Kita klik. Size-nya apa nih? Nah, ini kontennya. Kita udah nentuin kontennya mau buat konten apa. Apakah Instagram foto, Instagram video, Instagram stories, YouTube video, Facebook video, gitu ya. Artikel, TikTok, Twitter, semuanya ada. Semuanya ada ya di sini. Jadi kalau misalnya saya klik Instagram foto, nah akhirnya dia melakukan seleksi. Terus kemampuannya di mana nih? Nah, kalau saya misalkan punya bisnis produknya itu adalah produk kecantikan, oke, berarti saya kliknya itu adalah beauty female ya. Oke, akhirnya dia menseleksi kembali nih, mengkurasi siapa orang yang paling tepat. Ada juga harganya nih, dari mulai 200-300 perak, tinggal disesuaikan aja berapa. Misalkan saya pengen yang 100.000. Oke. Ada nih 100.000. Ada nih, view-nya itu mau berapa sih targetnya? Ini lebih baik sih ditampilkan aja semuanya. Masih di otak-atik. Tapi bisa juga misalkan minimal view-nya 3.000 deh gitu ya. Followers-nya, biasanya kalau followers lebih mahal kan lebih banyak berarti kan lebih mahal ya. Misalkan cuma 5.000 deh followersnya atau 10.000. Kita tulis nih 10.000 IG followersnya atau YouTubernya berapa, YouTube-nya subscribernya berapa, itu tinggal ditulis aja. Nah bahasanya nih, karena kan ini platformnya itu kalau nggak salah dia ada di Singapura juga, di Indonesia juga, terus ada beberapa di negara yang lain ya, itu Malaysia juga ada ya. Jadi dia ada kita bisa milih influencernya ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Oke, Indonesia. Lokasi mana Indonesia? Ada 2 doang. Oke, targetnya Indonesia. Nah ya, ketemu nih akhirnya terseleksi. Ada 2 orang. Kita klik, saya pilih Farah Dila. Oke. Nah, akhirnya ketemu nih profilnya nih. Ini profil yang tepat, misal ya, untuk bekerja sama mempromosikan produk kecantikan saya. Oke, habis itu kita tinggal menghubungi aja. Oke, habis ini request code, atau habis itu kita login dulu ke dalam, isi data segala macam, akhirnya nanti kita tampil ke halaman tersebut gitu. Nanti kita tinggal interaksi aja. Oke, kurang lebih seperti itu sih cara penggunaan Getcraft. Seperti itu Pak Sani. Oke, siap. Banyak sekali tadi dari pertama sampai terakhir tentang tools untuk mencari influencer untuk melakukan PP, paid promote, ya, yang tepat
ke akun seperti apa sih. Nah, nanti dibantu dengan GetCraft. GetCraft itu mengklasifikasi influencer yang tepat untuk bisnis kita. Nanti dicoba aja, silakan sambil cari-cari. Kalau memang terasa, oh artis ini terlalu mahal, ya cari yang serupa. Karena kan kita udah tahu tuh, jenis artisnya yang begini nih, atau jenis akunnya yang begini nih. Itu bisa dicari tahu. Itu yang bisa saya kasih kesimpulan pertama tentang mencari influencer PP. Nah, sepertinya sudah malam juga nih, karena memang besok adalah hari Senin, diskusi. Apakah ada yang bertanya? Saya langsung berikan sesi 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan, silakan ada yang bertanya, boleh untuk mengefektifkan waktu. Apabila ada yang bertanya, dari mulai awal tentang brand, lalu terakhir untuk paid promote, silakan ada yang ingin bertanya, diberikan kesempatan 2 pertanyaan. Karena nanti di sesi Zoom berikutnya ini bukan berupa materi tapi berupa pembahasan dari beberapa studi kasus. Nah, jadi bisa dimaksimalkan sesi sekarang adalah untuk bertanya tentang teorinya dulu. Nanti di grup pun kalau ingin bertanya boleh. Saya akan memoderasi untuk pertanyaannya ya. Nah, sekarang bisa bertanya langsung nih ke Mas B, silakan. Ya, kayaknya teman-teman lagi mencerna ya Bapak Ibu semuanya. Merecall kembali kayaknya materi-materinya nih, apa isinya nih. Yang pertama tadi brand saya ketinggalan. Oke. Ya, ketinggalan tentang brand Mas B. Kalau itu sebaiknya menyimak dulu ya. Yang ketinggalan. Tapi secara garis besar brand itu penting sebelum kita melakukan penjualan supaya orang tahu nilai apa sih yang kita tawarkan di dalam produknya. Nah, itu mungkin secara singkatnya. Jadi kita menjual produk itu bukan sekedar barang, tapi ada nilai yang didapatkan ketika pembeli memiliki barang tersebut. Nah, kita tentukanlah nilai-nilai tersebut. Nah, kalau yang udah ditentukan oleh perusahaan, ya nilai itu yang kita kembangkan. Mungkin dibahasakan secara masyarakat umum gitu bahasanya. Karena kalau di brand value itu biasanya bahasa, ya kalau apalagi bahasa direct selling itu akan general ya, akan pokoknya nggak menjurus banget. Kalau tadi kan dicontohkan brand Dove itu tentang kecantikan, brand X itu untuk menambah rasa kepercayaan diri. Nah, kalau yang direct selling ini nggak tahu, nanti bisa ditanyakan langsung ke training net-nya langsung. Value-nya apa sih yang ditawarkan? Oke, ada lagi pertanyaan? Berikan kesempatan nih, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang ingin diulas lagi kembali soal membangun media sosial. Jadi kalau saya simpulkan, membangun media sosial itu mulai dari brand kita, lalu brand itu menentukan dari isi konten yang akan dibuat. Karena ada konten pilar ya, tadi konten pilar belum sempat tersampaikan, nanti bisa ada modulnya ya, kalau nggak salah ada modulnya. Modul yang sudah disiapkan nanti bisa diakses ya. Sedikit Kak Sani, yang indoor itu Ya. Maksudnya di indoor itu kita gimana? Endorse. Oh, endorse. Ya, endorse itu pengertiannya kayak kita nitip ngiklan ke si pemilik akun lain. Jadi kalau sekarang follower di akun kita itu hanya 5.000, tapi kita mau endorse ke akun yang lebih banyak followersnya, yang 10.000 atau yang 1 juta. Nah, itu namanya endorse gitu. Kita melakukan endorse. Nah, yang jadi pertanyaannya apa nih Bu Irma? Pengertiannya cara daftarnya gitu. Oh, cara untuk melakukan endorse-nya nih Mas W. Oh, jadi gini, kalau tadi kan misal bisa menggunakan GetCraft gitu ya, atau bisa juga misalkan kita menghubungi langsung, misal ketemu nih ketemu di Instagram kita nih, ada
influencer yang kiranya menurut kita cocok sama kita untuk dipromosikan. Kita langsung bisa hubungi mereka lewat DM gitu. Atau misalkan di profilnya itu ada nomor teleponnya, manajemennya, itu bisa langsung ditanyakan berapa harganya per posting gitu ya. Harga kalau postingan video foto itu berapa, video itu berapa. Sebenarnya kayak transaksi biasa aja sih sebenarnya. Nah, cuma kan kalau kita carinya di Instagram langsung gitu ya, kita kan nggak punya komparasi banyak gitu. Nah, kalau misalkan tadi kalau mau pakai GetCraft, kita bisa menseleksi berdasarkan kebutuhan kita gitu. Sebenarnya kalau daftar sih tadi intinya sih menghubungi langsung ke influencer ini. Kalau lewat GetCraft tadi seperti contoh yang tadi itu tinggal login aja ke dalam. Nanti seperti biasa tinggal daftar doang akun kita. Habis itu tinggal klik orangnya, profilnya, habis itu langsung akan dihubungkan gitu. Jadi kita seperti kirim pesan. Iya, benar. Seperti langsung berkirim pesan. Ya udah ke Misal admin nih, itu berarti ya. Gimana? Udah langsung ke admin itu berarti ya. Kalau Iya, langsung benar. kirim pesan. Iya. Oke, makasih. Oke, siap. Kita sudah 2 pertanyaannya tadi ya tentang endorse dan branding. Nanti kita lanjut di grup yang mungkin masih satu bertanya karena kita di Zoom ini keterbatasan waktu. Khawatirnya kalau membahas lagi lanjut akan banyak dan lebih panjang lagi sebenarnya tentang membangun media sosial ini. Dan kalau Bapak Ibu misalkan saya ingin cara yang cepat, ya cara cepat itu dengan tadi melakukan endorse, web promote atau menggunakan jasa agensinya. Nah, jasa agensi ini yang bisa dibantu adalah kita membantu merumuskan dan membantu posting, membuat konten juga dan menyarankan konten apa yang paling bagus. Itu adalah jasa agensi. Nah, jasa agensi ini menurut saya posisi yang paling bagus untuk membangun media sosial sekaligus belajar. Kenapa? Karena kita bisa tahu brainstorming juga. Mas, kenapa sih pakai ide postingan ini? Nah, itu nanti bisa ditanyakan tuh. Nanti itu gini alasannya. Itu sambil belajar dan sekaligus praktek. Dan media sosialnya pun nanti langsung terbangun gitu kan. Terbangun jangkauannya, artinya terbangun itu bukan berarti bisa langsung jualan, tapi akan langsung menjangkau orang-orang yang sesuai avatar yang ditentukan. Ya, avatar yang cocok yang mana nih? Nah, itu akan mengumpulkan tuh orang-orang seperti itu terus ke kolam untuk memfollow akun kita. Nah, kalau udah follow dengan kolam yang sama isinya, ya ketika kita ceburin jualannya, konten promonya, biasanya akan langsung dapat. Kayak misalkan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, ngumpulin tuh orang-orang yang suka dengan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, begitu jualan buku Ustadz Yusuf Mansur, pasti akan ada yang beli. Nah, begitu juga akun kita. Kalau akun kita sudah terbangun orang-orang yang tertarik dengan produk kita, atau minimal untuk orang tahu brand kita, nah nanti kita tinggal jualan aja. Nah, baru tuh akan dapat konversi dari media sosialnya, dapat penghasilan dari uang juga. Nah, atau juga bisa kita membuka membuka slot orang yang posting. Jadi kita ada orang lain yang pengen nitip endorse ke kita nih, bisa kayak gitu. Itu enaknya kalau kita bisa membangun media sosial begitu. Ibu kalau yang ingin mendapatkan fasilitas seperti teman konsultasi dari jasa agensinya itu, kadang-kadang sekarang ada baik melalui coaching ataupun langsung secara B2B, artinya bisnis to bisnis. Jadi yang ada biasanya saya pengen bisnis saya dikembangkan. Misalkan selain tren ini, misalkan saya punya bisnis bakso, tapi bakso saya ingin dikembangkan di media sosialnya. Nah, itu bisa nanti dibantu oleh rekan kami. Nanti nggak bisa hubungi saya akan bantu untuk mengembangkan media sosialnya. Oke, ini sebagai informasi aja ya bahwa kami buka channel itu untuk membantu para pembelajar sekarang agar lebih fokus bisa membangun bisnisnya. Jadi selain kita memberikan coaching seperti ini, kita juga memberikan fasilitasnya juga, jasanya apabila ada yang ingin dibantu seperti itu.
Oke, nah kita akan diskusi lebih panjang lagi tentang media sosial ini. Nanti akan bicara tentang mungkin cara posting ataupun gimana sih supaya posting itu terjadwal gitu kan. Kita bicaranya di grup WhatsApp kalau soal itu, karena nanti akan di screenshot, dikasih tahu gitu kan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan berbagai macam materi, mulai dari branding, value proposition, hingga ke cari endorser. Nah, nanti itu bisa dipraktekkan ya. Bisa diulang lagi nanti tayangannya. Saya akan kasihkan link YouTube mungkin besok pagi ya agar lebih efektif. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas B yang sudah berkenan hadir bersama kita untuk berbagi ilmunya. Dan mudah-mudahan juga bisa lanjut nih, gitu kan, lanjut di coaching berikutnya kalau nggak salah tanggal 19 Juli ya, 19 Juli, bagaimana membuat konten yang powerful. Membuat konten powerful yang sesuai dengan target market, sesuai avatarnya. Nah, itu tanggal 19 Juli ya, insya Allah. Nanti kita masih bisa ketemu di jadwal berikutnya hari apa ya? Rabu apa Selasa ya, saya lupa. Di kelas Zoom untuk membahas tadi kasus tentang akun media sosial yang nanti menjadi tugas ya, menjadi bahan ajar kita di grup WhatsApp ya. Oke, itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi hari ini membawa keberkahan buat Bapak Ibu semuanya, yang tentunya membuat bisnisnya semakin berkembang, media sosialnya semakin bisa berkembang, karena kalau sekarang kita tidak punya channel marketing sendiri, akan kesulitan untuk jualan. Ya, channel marketing ini banyak, selain media sosial juga WhatsApp. Kalau untuk WhatsApp itu di coaching yang saya lakukan bersama tadi ada Bu Irma juga ikut di coaching status WhatsApp dan coaching copywriting. Nah, itu untuk media sosial di WhatsApp ya. Jadi WhatsApp pun itu sebenarnya media sosial, gitu kan? Media sosial yang bisa digunakan karena masuk ke berbagai grup kan. Nah, itu media sosial yang bisa dimanfaatkan juga untuk berbisnis. Caranya gimana? Nanti ikuti coaching berikutnya ya, ada kelasnya. Ya, maksudnya saya mau teman semua yang hadir sekarang dan juga nanti akan menyimak, mengucapkan banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan semakin sukses, semakin berkah dalam pekerjaannya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan ke Mas B, boleh tentang tanggapan materinya. Kalau ada yang disampaikan boleh tanggapan ya, atau pertanyaan ya. Kalau tanggapan mungkin ingin ada, Mas B saya pengen dong belajar tentang ini, tanggapannya boleh. Nanti bisa diberikan tanggapannya ya. Iya. Gimana, ada yang berikan tanggapan? Bagaimana Mas B? Gimana Pak Sani? Saya memberikan kesempatan ke peserta untuk berikan tanggapan nih tentang materi kita malam hari ini. Ya. Mungkin ada yang ada yang ingin berikan tanggapan atau masukan, boleh. Boleh banget, boleh banget. Oke, mungkin masih malu-malu kali ya. Kita nanti mungkin bisa disampaikan, nanti saya sampaikan aja langsung deh, gitu kan, melalui nanti ada sedikit survei atau feedback nanti untuk memberikan tanggapan tentang materi coaching kita. Karena Paten Academy nanti kedepannya akan banyak coaching-coaching seperti ini, maksudnya coaching yang berbagai tema. Kalau kali ini membangun dengan media sosial, nanti kedepannya akan banyak lagi coaching. Kita menggunakan cara belajar yang berbeda. Karena Bapak Ibu yang ikut coaching hari ini itu dapat PAC juga ya, dapat PAC, dapat poin akademia yang jadi Bapak Ibu dengan sekali gayung dua pulau terlampaui istilahnya. Nah, jadi tidak perlu khawatir, PAC tetap dapat, ilmu tetap dapat, dan tetap bisa berinteraksi, tanya langsung. Oke, tidak ada yang berikan tanggapan ini? Oke, tanggapannya dengan senyum Mas B. Menunjukkan cukup puas dan cukup menghentak. Itu Kok Seni Ya? lebih paham kalau menerang itu kalau ada gambar atau foto di layar itu. Kayak tadi sempat kan yang bicara aja atau mungkin ada layarnya, jadi kira-kira mau liatin apa. Oh, oke. Jadi tadi ada sempat penjelasan tanpa slide yang tentang Iya, benar. CTA ya, kalau nggak salah. Ya,
Baik, baik, baik. Itu aja. Oke, makasih Kak Irma. Oke, ya, makasih ya Irma atas tanggapannya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua untuk bisa belajar lebih baik lagi. Oke, kami semua mohon maaf ya, saya mewakili tim yang bertugas dan juga semua yang ada di layar coaching malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih ke Mas B Putra Sabian telah berkenan berbagi. Mas B ada kalimat penutup? Ya, Pak Sani. Ada kalimat penutup? Selamat ini aja sih, selamat berkarya. Selamat mencoba menerapkan yang tadi. Intinya sih sebenarnya konsisten saja. Gitu. Coba A, coba B, gagal, coba cara C gitu. Oh iya, nanti juga bisa langsung kalau mau dari materi tadi, pokoknya nanti setelah pelatihan ini selesai, bisa langsung juga tanya-tanya pribadi langsung ke nomor saya. Ke nomor yang 3 ya Pak Sani? Oke. Mau di grup atau gimana? Gimana? Invite ke grup atau di share aja nih? Di-share aja di grup. Di grup. Kalau saya kadang-kadang kalau di grup itu kan cepet banget tuh. Jadi saya kadang nggak fokus. Berarti kita japri ya. Iya, jadi nomornya maksudnya pribadi aja. nomornya di grup tapi japri. Oh iya benar. Oh, Kalau mau nanya-nanya langsung pribadi aja. Supaya nggak tenggelam gitu loh chat-chatnya. Iya. Oke, cukup sekian Pak Sani. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam ini. Terima kasih juga Pak Sani untuk kesempatannya. Oke, sama-sama Mas B. Terima kasih sudah